Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Vidya Francisca hadir menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara spesial. Hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan tentunya pemirsa, hari ini senang sekali rasanya saya akan bersama-sama dengan dua orang narasumber saya yang sudah hadir pada sore hari ini di studio TVRI Jambi, yang tentunya kita akan mengulas lebih lanjut pemirsa seperti apa peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun kita peringati, kemudian tentunya kita akan mengambil makna maupun juga hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad semasa hidupnya yang selalu mengajarkan kita kebaikan dan juga menyebarkan syariat agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan tentunya ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang tentunya mudah-mudahan dialog ini bisa membuka pikiran kita lebar-lebar lagi begitu ya, untuk bisa menjadikan kita sebagai umat yang berakhlakul karimah. Dan tentunya banyak sekali pemirsa tradisi-tradisi yang umat muslim lakukan ketika Maulid Nabi tiba begitu ya. Ada yang bersalawat, ada yang menggelar ceramah di masjid, ada yang bersedekah makanan, dan juga ada yang mengadakan lomba begitu. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya dengan dua orang narasumber, tapi saya akan memperkenalkan kepada Anda terlebih dahulu pemirsa. Sudah ada salah seorang tokoh agama dan juga bagian dari tim ataupun juga Basnas Provinsi Jambi, sudah ada Ustadz Reza Pahlevi. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi? Dari Jambi, tetap di sini. Tanggal merah libur dong ya pasti ya. Tidak bekerja. Okay. Nanti kita akan membahas tentang Maulid Nabi seperti apa begitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Ya, yang kedua pemirsa, ada salah seorang generasi muda tentunya pemirsa ya. Ada mahasiswa UIN STS Jambi atau Ibah atau biasa dipanggil Ibah. Iya. Assalamualaikum Ibah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibah? Baik. Baik. Nah, tentunya Ibah ini pemirsa juga merupakan alumni ataupun juga pelatih dari Syarhil Quran di Mandua Kota Jambi dan juga pengajar di TPA Firqatul Quran Jambi. Iya, begitu ya Ibah ya. Iya. Nanti kita akan mengambil sudut pandang begitu ya dari anak muda, seperti apa sih mereka melihat Maulid Nabi yang digelar setiap tahunnya dari sisi anak muda begitu. Nah, saya mau ke Pak Ustadz dulu. Ya. Anda melihat seperti apa sih, atau bisa dikatakan memaknai peringatan Maulid Nabi itu seperti apa dari tahun ke tahun? Silakan Pak Ustadz. Jadi terima kasih Mbak ya. Jadi terkait masalah Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang bertepatan hari ini, tepat hari Senin 12 Rabiul Awal. Ini luar biasa ini. Rasulullah lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, dan sekarang pun bertepatan hari Maulid Nabinya itu di hari Isnin 12 Rabiul Awal. Sampai pergantian hari di waktu maghrib nanti baru masuk 13 Rabiul Awal. Jadi bagaimana kita memaknai tentang Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Tentu dengan hal yang sangat luar biasa kita bergembira, karena pada hari ini itu dilahirkan satu orang manusia yang sangat luar biasa. Sampai detik ini dan sampai hari kemudian pun dia akan tetap jadi panutan dan pedoman dan jadi kebanggaan bagi kita umat muslim khususnya. Jadi contoh bagi kita, dan cuman beliaulah yang satu-satunya kelak yang hanya akan memperhatikan umatnya, akan mencari kita sebagai umatnya. Lantas tidak ada kata yang bisa kita ucapkan melainkan bersyukur kita terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Dan sudah sepatut dan sewajarnya kita bergembira dengan sangat luar biasa. Bagi yang punya harta, dia menggembirakan hatinya dengan harta untuk menyambut kelahiran Rasulullah, merayakan kelahiran Rasulullah. Bagi yang tidak punya harta, mungkin dengan dirinya untuk mensupport kegiatan Maulid Nabi, atau cukup dengan hal-hal yang berbuat baik, amal-amal soleh. Dan terpenting pada saat Maulid Nabi ini perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, tentunya saya yakin seluruh umat muslim yang ada di dunia bersuka cita ya untuk bisa menyambut Maulid Nabi pada hari ini begitu. Walaupun tidak tampak sebenarnya ya, tidak di expose begitu, tapi saya yakin sebagai umat muslim pasti ada rasa bangganya begitu. Bangga, kemudian juga ini menjadi salah satu momen yang sangat luar biasa sih, karena ini merupakan hari besar keagamaan umat muslim begitu. Nah, kalau Ibah, seorang generasi muda, Anda melihat ataupun juga memaknai Maulid Nabi itu seperti apa sih Ibah?
Saya sebagai generasi muda haruslah memaknai Maulid Nabi itu dengan sebaik-baiknya, karena generasi muda itu adalah cerminan bangsa yang akan meneruskan pergerakan dan perjuangan negara. Jadi menurut saya sebagai generasi muda itu harus membangun nilai-nilai karakter yang baik, yang mencontohkan tauladan Rasulullah, karena kan Allah menciptakan Rasul itu sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Jadi sebagai generasi muda haruslah berperilaku baik, karena dari sekarang kita berperilaku baik, maka kedepannya kita akan bersifat baik, baik pada orang tua, keluarga maupun lain sebagainya. Oke. Tapi sebenarnya karakter yang seperti apa sih yang kalau Iba pribadi ya, yang selalu Iba tanamkan, oh oke, aku harus seperti ini, aku harus bisa dikatakan jauh lebih baik lagi begitu? Kalau menurut saya sendiri, penanaman karakter yang baik itu meliputi yang pertama itu penting, jujur. Rasulullah kan bersifat jujur. Empat sifat Rasulullah yang penting kita ketahui yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya. Ini penting dimiliki oleh generasi muda saat ini, karena kunci dari keberhasilan diri sendiri adalah 4 ini. Jika generasi muda itu tidak jujur, awalnya saja dia tidak jujur, maka bagaimana cara orang mempercayai dia kalau dia sudah tidak jujur awalnya gitu, Kak. Oke, tapi menurut kamu ya sebagai anak-anak muda gitu, tapi untuk teman-teman di sekitar misalnya gitu ya, untuk memaknai Maulid Nabi itu seperti apa? Apakah mereka ada euforia tersendiri atau malah menurun begitu? Kalau dari yang saya lihat di lingkungan saya sendiri juga, banyak generasi muda saat ini mengadakan lomba-lomba nih Kak, untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak di bawah umur yang masih SD. Oh gitu. Untuk lebih mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah, kapan Rasulullah lahir, dan bagaimana keluarga Rasulullah, siapa saja anaknya. Karena ya kalau nggak kita yang gerakin dari sekarang, siapa lagi kan Kak? Karena mungkin yang lebih tua dari saya sibuk dengan pekerjaannya. Kalau saya kan masih jadi mahasiswa kan Kak. Jadi waktu luangnya masih banyak gitu. Jadi saya dan generasi saat inilah yang seharusnya menjadi pelopor, penggerak untuk memperkenalkan sejarah Maulid Nabi, keluarga Rasulullah itu siapa saja kepada anak-anak di bawah kami gitu Kak. Iya, tapi memang penting ya Ustadz ya untuk bisa kita mengajarkan kepada anak-anak kita seperti apa sih Islam yang sebenarnya begitu ya. Kalau Anda melihat mengajarkan agama Islam ataupun juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti apa sih? Untuk hal yang dilakukan oleh Rasulullah itu sangat penting pada zaman sekarang, terlebih khusus tadi yang kaula muda. Apalagi di era digitalisasi yang sangat luar biasa saat ini. Sifat dari Rasulullah itu sangat-sangat perlu kita implementasikan di kehidupan anak-anak muda sekarang. Terlebih khusus di zaman digitalisasi ini, tadi dikatakan jujur, amanah. Nah ini kita banyak kurang memfilter atau penyampaian kita yang terkadang melebih-lebihkan. Padahal dia yang diajarkan Rasulullah itu ya sampaikan aja apa yang sebenarnya, jujur, menyampaikan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, amanah, tabligh, patona. Jadi kalau sudah memang kita amalkan sifat Rasulullah tadi, dari 4 sifat wajib bagi Rasulullah itu, tentu negeri kita bakal jauh dari kata-kata hoax. Nah, itu. Karena terlalu banyak sekarang anak-anak muda dapat dalilnya atau pedomannya bukan dari kitab suci Al-Quran, bukan dari kitab suci hadis, bukan dari memang fatwa para ulama, tapi dari katanya. Benar. Jadi itu yang dijadikan berita yang awalnya tadi cuman mungkin candaan atau gurauan, tapi karena terlalu banyak yang menyebarluaskan, mereka jadi ada timbul kepercayaan. Oh, apakah ini memang benar? Padahal itu tadi berawal dari sebuah candaan. Nah, kata Rasulullah, sampaikan saja yang benar, kalau tidak lebih baik diam, kata Rasulullah. Sampaikan saja yang benar, lebih benar. Tapi itu juga ya yang mendasari bahwa memang tidak kita tahu lah ya di luar sana banyak sekali ujaran kebencian, kejahatan di mana-mana begitu, yang memang kita tahu bahwa memang kurangnya
mungkin edukasi Yeah. terkait dengan ajaran agama Islam ataupun ajaran dengan agama-agama tertentu begitu ya. Dan itulah yang membuat Maulid Nabi yang juga menjadi salah satu hari besar keagamaan yang dianggap penting begitu. Setuju ya Ustadz ya? Setuju. Karena dari tiba pun kita pun melihat sekarang Maulid Nabi di kalangan anak-anak muda itu sudah sangat luar biasa. Yang dulu biasanya kalau peringatan hari besar Islam itu mayoritas orang-orang tua, para sepuh-sepuh yang datang ke masjid. Tapi sekarang penggeraknya malah lebih banyak anak-anak muda. Iya. Mereka lebih antusias untuk mengadakan sholawat lah. Mereka berpartisipasi gimana caranya supaya maulidnya meriah, membuat perlombaan tadi buat anak-anak kecil. Iya. Jadi sedikit banyaknya kalau sekarang sih anak-anak muda itu sudah banyak tertarik dengan keislaman. Iya. Bahkan sudah banyak kita lihat juga ada yang hijrapers, terus dakwah, bikers dakwah, Yeah, segala macam. Yang semuanya diisi sama anak-anak muda yang menjadi pelopor. Cuman belum keseluruhan saja. Masih ada yang belum tersentuh atau yang memang masih belum mau tahu tentang kecintaan Rasulullah atau bagaimana cara membalas cinta Rasulullah kepada kita. Tapi juga saya mau bangga juga sama Iba ya, usianya baru 20 tahun, Yeah. seorang mahasiswa juga, tapi dia juga sebagai pelatih syarhil dan juga pengajar di Firqatul Quran Jambi yang tentunya ini menjadi salah satu gambaran mahasiswa ataupun juga generasi muda yang mau menyebarluaskan syariat agama Islam, meneruskan lah ya Pak Ustadz ya, dan kita patut berbangga dan ini perlu dijadikan contoh pemirsa. Nah, kalau Pak Ustadz, ini kan Maulid Nabi, berarti banyak dong bakal ceramah-ceramah di mana gitu. Yeah. Sejauh ini Ustadz, seperti apa? Alhamdulillahnya Mbak ya, bersyukurnya itu ketika ada peringatan Hari Besar Islam ini, Ya. momentum silaturahim itu sangat luar biasa. Yes. Jadi memang benar kata para guru-guru, terlebih khusus dalam riwayat pun Rasulullah menyampaikan, kalau ingin memperbanyak rezeki, menambah rezeki itu caranya dengan bersilaturahim. Ya. Kemudian dengan cara momentum Maulid Nabi ini kita bisa bersilaturahim dari kampung satu kampung ke kampung yang lain, dari masjid ke masjid yang lain. Ini adalah sebuah jalan dakwah yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara kita, dan terlebih khususnya kita pun mendapat keluarga baru, mendapat hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya belum kita temui, terus ya terkait masalah materi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sih. Nanti saya mau tanya-tanya soal dakwah juga, tapi saya mau ke Iba. Iba, dengan segudang kegiatan kamu di luar pelajaran di kuliah begitu ya. Kenapa kamu sebagai generasi muda ini mau menyebarluaskan syariat agama Islam dengan baik dengan kamu sebagai pengajar dan juga pelatih? Di satu sisi itu saya ingin mengasah kemampuan saya, karena kan kalau di bangku perkuliahan itu yang kita dapatkan hanyalah ilmu, tetapi untuk turun ke lapangan langsungnya itu kan belum ada. Palingan ada itu di semester 7 atau semester 5 ke atas. Jadi saya itu berpikir kalau bisa dari sekarang kenapa nunggu nanti kan Kak. Jadi itu saya sudah ngajar itu dari awal semester 2 Kak. Awalnya saya ngajar privat ngaji, tapi sampai sekarang gitu Kak. Tapi awalnya itu cuma 1 orang, 2 orang gitu. Tapi terus berkelanjutan, dan saya berpikir ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya sebelumnya, jika itu bermanfaat untuk orang lain, kenapa nggak dibagi saja? Kenapa cukup di kita saja gitu kan Kak? Dan juga guru saya itu sering ngomong ke saya, kalau kita ada ilmu, kasih saja ke orang. Ilmu itu akan bertambah, berkembang. Jadi itulah yang memotivasi saya, kenapa saya mau memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya kepada orang lain. Karena saya berharap ilmu yang saya dapatkan itu dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan dan ilmu dan motivasi bagi anak-anak yang saya ajarkan. Karena dengan motivasi dan semangat itu dapat menanamkan bibit-bibit unggul yang bisa berkualitas baik bagi agama, bangsa, dan negara gitu Kak. Iya, dan itu juga sebagai salah satu pahala ya Ustadz ya, ilmu yang kita sebarluaskan, apalagi itu tentang kebaikan,
kebaikan yang turun-temurun diajarkan oleh Rasulullah dan juga kitab suci Al-Quran, tentunya ini akan menjadi salah satu pahala di kemudian hari yang pasti dicatat lah itu ya. Prestasi akhirat itu. Prestasi akhir begitu. Nah, tapi kalau yang tadi tuh, saya tertarik lomba-lomba. Lomba yang seperti apa sih yang kita berikan kepada anak-anak? Karena saya baru tahu juga ini sebenarnya. Yang hadir adik saya ini Kak di sini, Oh ya? Oke. itu dia masuk ke MAN itu saya latih dulu Kak, latih ceramah dulu. Waduh. Karena guru saya di MAN itu bilang ke saya, kalau mau masukkan adiknya itu harus ya intelektual dan harus ada kemampuan. Jadi saya termotivasi, saya mengajarkan anak lain, kenapa adik saya nggak saya ajarkan. Jadi saya ajarkan adik saya, habis itu berawal dari ajarkan adik saya itu Kak, saya diamanahkan untuk ngajar di MAN, dan alhamdulillahnya lebih dari 10 orang anak MAN tahun ini berangkat untuk MTQ provinsi Kak. Rata-rata itu ikut syarhil Quran, ngewakili di berbagai kabupaten dan kota gitu. Wah, Kak. berarti adiknya Iba nggak perlu jauh-jauh nih, private dulu gitu ya. Kakaknya sudah ada. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Jambi Bicara akan kembali usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Bicara yang masih kita membahas terkait dengan Maulid Nabi yang kita peringati pada hari ini. Dan tadi kita sudah membahas lebih lanjut seperti apa Pak Ustadz Reza Pahlavi sudah memberikan statement terkait dengan Maulid Nabi seperti apa, kemudian juga ajaran-ajaran yang seperti apa begitu, dan juga Iba yang sudah memberikan sudut pandang dari generasi muda. Tapi saya mau Pak Ustadz untuk bisa membuka mata kita lebar-lebar lagi, pikiran kita lebar-lebar lagi tentang asal-usul nih dari perayaan atau juga peringatan Maulid Nabi ini. Kapan sih sebenarnya diselenggarakan dan kenapa dianggap penting begitu? Jadi terkait Maulid Nabi Muhammad SAW ini banyak versinya Mbak ya. Salah satunya itu di ide pertama kali Maulid Nabi ini diidekan oleh namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pelaksanaannya itu oleh Abu Said Kaukabari, seorang raja dari Irbil. Dan masih banyak lagi versi-versi yang lain. Terus kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi? Sedangkan sama Rasulullah, sebagian saudara-saudara kita mengatakan zaman Rasulullah tidak pernah ada namanya Maulid Nabi. Iya. Zaman Rasulullah tidak ada namanya kumpul di masjid, kumpul di lapangan, ceramah, tidak ada. Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi? Karena Rasulullah sendiri pun dia merayakan hari kelahirannya. Nah, bagaimana cara Rasulullah merayakan hari kelahiran Rasulullah sendiri? Itu setiap hari Isnin, setiap hari Senin Rasulullah berpuasa. Setiap hari Senin, Kamis Rasulullah berpuasa. Kemudian ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Karena kata Rasulullah, singkatnya jawaban Rasulullah, karena aku bersyukur hari Senin ini aku masih diberikan Allah kehidupan. Masya Allah. Karena aku bersyukur aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku akan diwafatkan pada hari Isnin, kata Rasulullah. Ini Rasulullah, dia bersyukur atas hari kelahirannya. Sangat minim sekali bagi kita seorang Muslim untuk yang mempuasakan hari kelahiran kita. Benar. Yang kita pikirkan tentang hari kelahiran itu ada ya kira-kira saudara kita yang ngasih hadiah, kasih kado. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang berfoya-foya. Berfoya-foya. Itu satu Rasulullah. Kemudian sebagian orang mengatakan Maulid Nabi ini bid'ah. Artinya bid'ah itu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Perayaan Maulid Nabi, baca sholawat, main hadroh, ceramah, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Memang benar tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi dalam kitab dijelaskan kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah ini artinya ada dua macam, yang satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu yang tidak pernah dilakukan zaman Rasulullah, tapi kita lakukan, tapi itu hal dalam kebaikan. Tapi yang bid'ah dhalalah ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan itu kita lakukan, sedangkan itu adalah hal yang buruk, maka itu sesat dan sesat itu tetap masuk dalam neraka.
Nah, sedangkan Maulid Nabi ini kan mengagungkan Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah dengan cara kita memperbanyak sholawat, mendengar sejarah kelahiran beliau. Bahkan nama yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, salah satu musuh besar bagi umat muslim, musuh besar Rasulullah, musuh besar akidah kita, Abu Lahab, yang termaktub dalam Al-Quran saja, ketika lahirnya Rasulullah, dia merayakan hari kelahiran Rasulullah tersebut. Pada saat itu ketika lahir, karena Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah, saudara dari Abdullah, sama-sama anak dari Abdul Muthalib. Jadi bapak Rasulullah itu adalah Abdullah, saudaranya salah satunya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini merayakan kelahiran Rasulullah itu, dia tidak tahu kalau itu yang lahir itu adalah musuhnya. Jadi beliau mengatakan kepada hamba sahayanya, coba kau lihat ke rumah Aminah, karena Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah tidak ada, di umur usia kandungan 2 bulan dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Coba kau lihat, ya namanya seorang paman menunggu kelahiran keponakan. Lihat apakah sudah lahirkah putra Abdullah, lahirkah anak Abdullah, anak dari Aminah. Singkat ceritanya, pergilah hamba sahaya Suwaibah pada saat itu ke rumah Aminah dan mendapat berita bahwasanya sudah lahir. Dia kembali pulang ke rumah Abu Lahab dan memberitahukan kepada Abu Lahab bahwa sudah lahir anak dari Abdullah, itu seorang putra, seorang anak laki-laki. Karena senang gembira seorang paman yang mendapatkan keponakan baru dari saudaranya. Jadi memang dari dulu diajarkan yang namanya saudara bapak itu harus sayang, harus mengemong keponakan. Sayang, dia bergembira karena dapat keponakan baru. Sejak saat itu dia mengatakan kepada Suwaibah, mulai hari ini karena aku gembira aku dapat keponakan baru, ini bahasa kita ya, engkau aku merdekakan dari hamba sahaya, engkau aku bebaskan, silakan engkau pergi. Padahal ini musuh dia, musuh seumur hidupnya. Nah, Abu Lahab saja yang luar biasa kejahiliaannya, kekufurannya kepada Allah, menolak kebenaran Rasulullah saja, bergembira lahirnya Rasulullah, maka Allah jamin setiap hari Isnin Abu Lahab dibebaskan dari azab siksaan kubur. Lah kok kita yang umat muslim, ada orang maulid Nabi, telinga kita yang panas, orang baca sholawat kok kita yang gusar, yang mondar-mandir, tapi kalau ketika organ tunggal kita nyaman gitu kan. Itu sih terkait masalah maulid Nabi. Iya, tapi kalau selama Pak Ustadz jadi pendakwah gitu ya, kalau sampai dengan saat ini Anda melihat seperti apa sih antusiasme umat muslim untuk misalnya ada acara begitu ya, acara maulid Nabi lah bisa kita katakan begitu. Apakah antusiasmenya itu meningkat dari tahun ke tahun? Apakah semakin menurun dengan adanya, ya kita tahu bahwa kecanggihan teknologi lebih menarik lihat handphone begitu ya? Anda melihat seperti apa? Kalau terkait progres ya, progres dari gimana kita mengimplementasikan kelahiran Rasulullah, kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini kalau saya yang merasakan itu semakin tahun semakin bertambah. Bahkan ada satu kampung, itu di kampung emak saya, di kampung ibu saya. Wah, di mana tuh? Itu di Mersam. Setiap perayaan Maulid Nabi, kita biasanya kalau di perayaannya di masjid itu sudah biasa, di lapangan sudah biasa. Kalau di Mersam itu mereka satu kampung Mersam itu sepakat setiap perayaan Maulid Nabi itu mereka buat perahu besar. Waduh. Jadi perayaan Maulid Nabinya itu di dalam perahu di tengah-tengah kampung. Wow, keren sih. Dan itu yang hebatnya, bagi mereka yang punya harta yang berlebih, mereka tidak sungkan-sungkan menjadi donatur acara, bahkan ada yang menyumbangkan untuk acara, ya udah 1 ekor kerbau dari kami. Masya Allah. Jadi memang habis-habisan untuk memeriahkan hari kelahiran Rasulullah tersebut. Dan kalau antusias masyarakat sekarang itu tadi yang saya sampaikan. Kalau dulu mungkin isinya majelis taklim atau isi dari jamaah peringatan hari besar Islam itu biasanya cuman para sesepuh, orang-orang tua. Isinya kalau pemain-pemain inti, pengurus-pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim. Sekarang itu malah lebih banyak anak-anak mudanya yang bikin kegiatan untuk
lebih mengenal Islam tapi dengan konsep yang modern dan tetap milenial. Iya, gitu ya. Ya, mereka sharing tentang Rasulullah. Mungkin anak-anak muda lebih nyamannya mereka sharing sambil ngobrol-ngobrol santai di kafe, sharing di taman. Itu banyak sih anak-anak muda sekarang. Iya sih. Kita Sangat tanya luar langsung biasa. lah. Kalau Iba sharing tentang syariat agama Islam ke teman-teman itu biasanya seperti apa? Apakah lebih ngomongin duniawi? Iya kan Pak Iya, Ustadz ya? benar-benar. Apakah ada ya spill-spill dikit lah syariat agama Islam itu seperti ini gitu. Itu seperti apa sebenarnya? Karena media sosial itu kan banyak pengikutnya kan Kak. Iya. Baik tidak dapat dipungkiri orang pasti semua punya media sosial kan Kak. Baik itu WA atau IG lain Iya. sebagainya. Kalau saya pribadi, saya itu sharing tentang agama itu Oke. mungkin kebanyakan di IG ya Kak. Oke. Tapi itu terusan dari dakwah orang lain seperti Ustazah Oki Setiana Dewi. Karena kalau saya pribadi untuk memberitahu ke orang lain ilmu saya masih sedikit Kak soalnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Iya. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Oke, terputus. Nah, Iba, kalau tadi kan apa ya anak-anak muda yang sharing agama Islam itu bisa dari teknologi, dari ketemu tatap muka, dari ya mungkin ada teman-teman yang belajar agamanya lebih fasih begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi kalau menurut kamu implementasi sifat-sifat Rasul apakah sudah? Oke, baiklah kita lanjutin nanti. Halo, assalamualaikum. Halo, Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Ibu Nia silakan, ada Pak Ustadz Reza Pahlevi dan juga Iba. Silakan pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan, saya mau nanya sama Pak Ustadz ya Bu. Oke, silakan. Sore Pak, Ya, ini kan ini misalnya kita kan ada yang kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi kita tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, itu gimana Ustaz? iya. Oke, itu saja Oke. Ibu Nia. Iya. Oke, terima kasih Ibu Nia. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Nah, Ustadz, kita mencintai Rasulullah tapi kita tidak bersolawat. Iya. Nah, silakan Pak Ustadz. Oke, makasih Mbak Nia atas pertanyaan yang simple tapi luar biasa ini. Ya, seringkali terjadi. Sering kali Oke. terjadi. Tapi gini, kalau kita cinta kepada Rasulullah tapi kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Lumrahnya orang cinta pasti sering disebut-sebut ya. Ya, Ya, kalau memang kita bilang kita cinta, pasti otomatis kita sering sebut-sebut namanya. Ya, sering sebut namanya, sering membayangkan wajahnya. benar. Nah, sering kita berharap terus ingin bersama dia. Nah, seperti itu juga dengan kecintaan kita dengan Rasulullah. Kita mengaku cinta dengan Rasulullah, tapi baca sholawatnya 1 tahun bisa dihitung berapa kali. Nah, itu cintanya cinta seperti apa. Terus kata Rasulullah sendiri, dalam satu riwayat pun dijelaskan tentang 3 kelompok kelak yang di hari kiamat itu tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Seperti apa itu? Jadi hal yang sangat kita takuti sebagai umat muslim, kita sebagai umat muslim ini berkeinginan kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Sekarang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa wajah Rasulullah. Kita tidak tahu seperti apa bentuk Rasulullah. Tapi kita berharap semua umat muslim pasti, baik dia yang dari memang mainnya di masjid atau yang di luar masjid atau yang dimanapun, berkeinginan besok dia pengen ketemu sama Rasulullah. Tapi ternyata ada 3 kelompok kata Rasulullah yang besok tidak akan pernah dapat melihat wajah beliau. Dalam riwayat la yara wajhi auzubillahi minasyaitonirrajim la yara wajhi salasatun kata Rasulullah. 3 kelompok kelak yang tidak akan pernah bisa melihat wajah Rasulullah. Yang pertama anfusul aquli walidayh. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mau dia sholatnya sampai hitam pun dahinya, sampai berbekas pun di batu dia sholat, tapi dia durhaka dengan orang tuanya. Mau dia mundar-mandir pun haji umrohnya, Al-Quran itu 1 bulan sampai 5 kali dia hatam pun, investasi bangun masjidnya banyak, tapi dia durhaka dengan orang tuanya kata Rasulullah,
Rasulullah tidak akan pernah mau memperlihatkan wajahnya kepada orang tersebut. Yang kedua, wa tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Artinya dia membuat ajarannya sendiri. Nah, itu zaman sekarang banyak. Dia mengaku mengikut pengajian, dia ikut para asatis, tapi dia membelokkan ajaran tersebut. Dia membuat pemahaman sendiri. Dia sholat, tapi sholatnya tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Dia berpuasa tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Dia belajar, tapi tidak seperti yang dituntun oleh Rasulullah, disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia tinggalkan Sunnah Rasulullah. Ada satu kelompok memang yang sampai saat ini masih ada, yang dia mengatakan kalau Sunnah Rasulullah itu tidak perlu dikerjakan. Ada. Nah, orang-orang yang meninggalkan Sunnah Rasulullah ini, salah satu kelompok, kelak di hari kiamat itu tidak akan dapat melihat wajah Rasulullah. Dan yang terakhir, nah ini pertanyaan Mbak Nia tadi. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Ustadz. Boleh. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Yudi, Mbak. Pak Yudi di Telanai pastinya ya. Oke, silakan Pak Yudi. Udah lama nih tidak ketemu dengan Mbak Jessica. Waduh. Selamat ketemu lagi Pak kalau gitu. Iya. Sudah ada Pak Ustadz. Sudah ada Pak Ustadz dan juga salah satu generasi muda di sini. Silakan Pak Yudi. Sama ya, saya minta waktu sebentar Mbak. Yang saya hormati tentu Bapak Ustadz Reza Palevi ya, tokoh agama di Provinsi Jambi, saya hormati. Tidak tinggal Pak kita atau ibah yang mahasiswa yang ada di Jambi ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ini sudah diakui ya, dari Al-Quran dan hadis bahwasanya manusia yang paling sempurna ini harga mati yang patut dicontoh para umatnya, artinya bisa dari seluruh kehidupannya dan termasuk ajarannya. Ini dilakukan setiap tahun, ya kan? Dan banyak ternyata hasil survei umat-umat yang mengaku umat. Tadi ada pertanyaan yang mengaku umat dari ada penanya tadi. Banyak yang mengaku umat, kalau dia dibilang bukan umat marah. Tapi dia tidak menjalani ajaran itu. Ini persoalan ke depannya. Itu olah dia bangga dia menjadi umat. Bayangkan tuh Pak Ustaz. Ini yang perlu dijawab menurut saya. Dalam konteks memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, pemberitaan di TVRI, baik di TVRI ya, TVRI nasional, TV nasional lainnya, kita lihat bersama dengan tagline aja judulnya, libur panjang Maulid Nabi. Bayangkan. Seharusnya berbondong-bondong ke masjid ya, Mbak. Iya. Ya kan? Mengadakan acara-acara bersifat Islami. Tapi tidak ke puncak sana. Berdestinasi wisata, menghabiskan waktu. Entah kapan, di mana zuhurnya, di mana asarnya, temu maghrib, tohor, dan sebagainya. Ya Allah, saya rasa inilah tantangan berat ajaran Nabi Muhammad ini. Rasanya lama-lama pudar ajaran ini. Saya yakin, tapi marah kalau dibilang dia pudar. Mengaku umat. Nah, kembali kepada era teknologi yang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu narasumber, banyak juga terjadi itu. Saya baca, kadang-kadang sedih saya. Karena saya terserang generasi bomber kalau saya. Generasi milenial ini ya sudah tahu 1-2 ayat dari media sosial itu, genggamannya itu. Bisa dibaca sendiri tanpa ada referensi lain. Sudah bisa mengapirkan orang-orang. Coba bayangkan, baru tahu 1-2 ayat. Pak Ustadz ini mungkin ribuan ayat dia tahu, pernah dari mengapirkan orang. Ini bukti, banyak 1 ayat sudah banyak mengapir. Itu anak-anak muda tuh, Mbak Iba. Jadi sementara sudah menjadi dasar bahwasanya kita mengetahui ajaran agama Islam itu dari Al-Quran. Ada guru dengan medsos. Nah, ini rusak sekali nih Pak Ustadz.
Jadi kalau dia tidak ada guru, terus dia belajar medsos itu, rusak. Saya yakin rusak. Entah apa jadi ke depan. Nah terakhir Pak Ustadz, ini juga memang harus diluruskan. Ini bisa jadi dikeluarkan fatwanya. Artinya kelahiran Nabi Muhammad itu yang diberikan. Nah umatnya itu kelahiran itu dianggap ulang tahun. Dirayakan dengan lilin, di kafe-kafe. Nah jadi tolong dijelaskan buat apa arti pengertian memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad itu dengan hari lahir umatnya itu dengan namanya ulang tahun. Nah ini banyak salah pengertian nih zaman milenial Gen Z ini. Makanya lama-lama kalau ini tidak dijelaskan tergerus. Kalau sudah tergerus, gawat. Menjadi pemimpin 2045 nanti gawat itu. Baik, Pak Yudi. Berbahaya, ini kecil tapi sangat berbahaya menurut saya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi Ditlanai. Nah, tapi Pak Ustadz dan juga Iba, kita akan membahasnya, tapi kita mau jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Jambi Bicara hadir kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Bicara yang masih membahas terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada hari ini. Dan tadi sudah ada penelpon begitu ya, ada Mbak Nia dan juga ada Pak Yudi Ditlanai. Dan tadi Pak Yudi pun juga sudah membahas ya seperti apa gambaran beliau untuk melihat umat muslim di sekitar yang hari ini begitu ya. Yang pada hari ini yang bisa dikatakan ya jauh dari kata ya begitulah gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya pemirsa, silakan Pak Ustadz menanggapi. Baik, tadi ada dua penelpon Mbak Nia sama Pak Yudi tadi ya. Iya. Sebenarnya hampir sama pertanyaannya. Yang terakhir tadi kan Pak Yudi tadi menanyakan bagaimana zaman sekarang anak-anak atau orang banyak lebih ke milenial yang memahami tentang hari kelahirannya dengan potong kue, tiup lilin. Sebenarnya bukan anak-anak muda saja sih. Orang-orang tua pun masih banyak yang seperti itu. Iya, mungkin itu pertanyaan juga seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Jadi kalau Rasulullah tadi, dia memaknai hari kelahirannya dengan cara dia berpuasa. Dia bersyukur, artinya dengan cara dia berpuasa, dia mengurangi agar terhindar dari dosa, dan dia lebih mendekatkan dirinya lagi kepada Allah, pada Rasulullah. Sudah dijamin masuk surga. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang hari kelahiran kita bukannya kita maknai dengan bersyukur kepada Allah, tapi kita tadi dengan poya-poya, dengan hal-hal yang banyak yang tidak berguna. Kemudian yang terpenting kita ikut-ikutan dengan pola atau tradisi yang itu bukan diajarkan oleh Islam. Jadi dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Orang yang meniup-niup lilin itu bukan ajaran Islam. Yang meniup-niup trompet itu bukan ajaran Islam. Yang menggunakan topi kerucut itu bukan orang ajaran agama Islam. Karena kita tidak ada seperti itu, karena itu dari Yahudi, Majusi dan Nasrani lah, yang mereka yang meniup lilin, membunyikan bel, trompet, kemudian mereka yang menggunakan topi kerucut seperti itu. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan ketika memang itu harus walaupun tidak ada perintah, setidaknya kalau kita mau mengikuti Rasulullah tadi, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah memaknai dengan hari kelahirannya dengan cara dia berpuasa, lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa mengikuti hal tersebut. Mungkin hal yang harusnya uang tadi kita poya-poya, kita mubazirkan, ada lebih baiknya kita bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Maaf saya potong sedikit Pak Ustadz, tapi kalau konteksnya orang yang tidak tahu. Nah, ya. Jadi itulah Islam itu indah, Islam itu luar biasa, dan Islam itu memang spektakulernya itu. Jadi ada 3 kelompok yang memang terlepas dari hukum Islam. Satu, dia yang tertidur. Selama orang tidur, dia mau seperti apapun dia tidak terhitung sebagai dosa.
memang betul-betul tidur, bukan pura-pura tidur. Kemudian orang yang lupa, Oke. atau tadi tidur atau dia tidak tahu, memang betul-betul tidak tahu sama sekali. Orang yang memang betul-betul dia memang benar-benar dia belum memahami atau belum mengetahui tentang hal tersebut, kalau itu dosa. Kemudian yang kedua, orang itu lupa. Kalau dia lupa, tapi kalau lupa masalah dia lilin mungkin tidak mungkin lupa. Biasanya kalau lupa ini konsepnya biasa di bulan Ramadan. Oke. Dan yang terakhir itu gila. Selama dia gila, apapun yang dia lakukan itu tidak akan terkena sanksi hukum dari agama Islam. Nah, tergantung kita lagi. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita masuk ke konsep yang mana? Satu, Mau dua, atau masuk tiga? satu, gitu. dua, atau tiga, Oke, gitu. benar-benar. Nah, terus terkait masalah menyerupai orang tersebut, nah layaknya kita cinta kepada Rasulullah, ya ikuti ajaran Rasulullah. Jangan menyia-nyiakan hal yang seharusnya tidak patut kita lakukan. Karena perbuatan yang sia-sia, yang berlebih-lebihan itu lebih cenderung dekat kepada syaitan daripada cintaan dari agama kita. Nah, kalau kita cinta dengan Rasulullah tadi, salah satunya ketika memang itu hari kelahiran kita atau hari kelahiran Rasulullah, kita bersyukur, perbanyak istighfar, memperbanyak baca sholawat. Karena kata Rasulullah yang terakhir tadi, pertanyaan Mbak Nia tadi, dia ngaku cinta tapi tidak mau bersolawat. Kata Rasulullah yang terakhir tadi dari 3 kelompok yang tidak dapat melihat wajahnya, wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah, terdengar nama Nabi Muhammad, tapi lidahnya terasa berat untuk mengucapkan sholawat. Hatinya terasa, untuk apa bersolawat gitu. Tapi ketika mendengar lagu-lagu dangdut, Euforianya lagu-lagu beda pop, ya. itu dengan sendirinya otaknya berputar, lidahnya bergerak untuk bersenandung. Bukan berarti mengatakan lagu-lagu tersebut salah, bukan. Tapi kita yang memaknainya sendiri, yang harusnya menempatkannya itu kita lebih gemar bersolawat, karena itulah yang besok yang bakal menolong kita gitu. Iya, benar. Itu sih, Mbak. Oke, nah kalau Ibah menanggapi pertanyaan dari Pak Yudi tadi, seperti apa? Kalau menurut saya sendiri nih Kak, pentingnya penanaman karakter pada anak itu penting Kak. Iya. Karena kan saya itu ngikutin tingkah laku orang tua saya dulu kan Kak, baru lingkungan. Jadi kalau ngikut tiup lilin itu pasti karena orang tua ngedukung dan faktor lingkungan. Jadi mungkin menurut saya sendiri nih Kak, penanaman ajaran-ajaran yang baik bagi anak itu dengan mencontoh suri tauladan Rasul, itu penting Kak sebagai pembentukan karakter seorang anak. Karena anak itu mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Oke. Gitu menurut saya. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia kan tidak luput dari kesalahan, dari dosa seperti itu ya. Tapi kalau Iba sendiri untuk bisa menghadang godaan-godaan yang datang, godaan-godaan syaitan yang datang itu seperti apa? Membatasi diri lah gitu. Kalau di saya pribadi nih Kak, kalau saya setiap ulang tahun itu ya biasa-biasa aja, karena ya mikir apa yang dirayakan gitu kan Kak. Yang ada ya umur berkurang. Umur berkurang sepertinya. Bener. Ucapan selamat itu ada lah Kak, selamat ulang tahun itu ada. Tapi ya untuk tiup lilin itu nggak ada. Yang ada ya saya habiskan waktu untuk ya belajar sama orang tua saya. Karena saya mikir untuk foya-foya keluar sama teman-teman, saya mikir orang tua saya di rumah makan apa, sedangkan saya keluar itu yang ngabisin duit, foya-foya, uang orang tua saya. Jadi seorang anak itu ya, kita sebagai generasi muda itu sebelum melakukan sesuatu ingat dulu orang tua kita itu. Kalau itu berdampak positif bagi lingkungan sekitar, terutama orang tua kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya untuk kesenangan semata atau hanya untuk buat Kak, story IG saja, ya mending gak usah gitu. Nah, ngomongin soal story IG, kecanggihan teknologi, media sosial, ataupun juga lain sebagainya, ini kan tidak terlepas dari ada yang namanya gangguan-gangguan lah ya. Pasti ya gangguan ketika kita melihat sesuatu yang bagus, harganya mahal, ataupun yang mengarah-mengarah kemana gitu. Untuk kamu sebagai generasi muda untuk bisa mensiasati itu seperti apa? Kalau menurut saya, penting bagi kita pribadi menanamkan filter terhadap segala sesuatu yang kita lihat Kak. Karena belum tentu semuanya itu benar. Jadi
izin Pak Ustadz, Rasulullah kan mengajarkan kita untuk bertabayun kan Benar. Ustadz. Nah, Iya. jadi Tabayun. kita sebagai generasi muda itu harus bertabayun, apakah ini benar atau enggak, apakah ini cocok bagi kebutuhan kita atau enggak. Semisalnya itu benar, infonya, faktanya, ya kita cari tahu. Kalau sudah kita cari tahu kebenarannya, ya kita dakwakan agar itu menjadi amal jariah juga untuk diri kita sendiri. Tapi kalau dalam konteksnya itu barang nih Kak, sesuatu barang yang menurutnya diperlukan, ya beli. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak usah gitu. Kalau masih bisa ditahan, ya ditahan dulu. Iya, itu kan kalau dari konteks teknologi begitu ya. Iya. Tapi saya dari tadi sangat bangga begitu ya sama Iba, karena dia sebagai pengajar dan juga membuka diri untuk bisa menyebarkan kebaikan dan juga syariat Masya agama Allah. Islam. Tapi kamu kan ngajarin anak SD atau SMP tadi ya? Kalau yang eskul tadi SMA Kak, Ah, SMA. udah tuh kalau misalnya TPA itu ada anak SD, ada anak SMA, ada anak Oke, SMP. berarti masih ada di dalam dunia pendidikan dari SD, SMP, Iya. SMA. Tapi kamu kalau melihat mereka itu dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA seperti apa antusiasnya untuk bisa mendalami agama Islam? Kalau yang saya lihat nih Kak ya, dia itu tergantung siapa yang ngajarnya. Kalau ngajarnya betul semangat, sih. Ya. anak itu bakalan semangat Kak. Tapi kalau misalnya yang ngajar itu misalnya tua nih Kak, ya kita tahu kan kalau orang tua itu waktunya istirahat nih Kak, istirahat. Jadi saya itu termotivasi kalau kita ini semangatnya masih banyak ini Kak, Iya. kenapa enggak kita yang turun langsung gitu. Nah, kita kasih motivasi ke adik-adik kita, walaupun ilmu kita masih sedikit, setidaknya itu bermanfaat untuk adik-adik kita ke depannya kan Kak. Dan juga yang saya lihat dari anak-anak umuran 10 tahun ke bawah nih Kak, yang saya ngajar di TPA tuh Kak, kalau misalnya ada acara Maulid Nabi ataupun acara 17-an kemarin, orang tuh semangat betul Kak. Iya, benar. Apalagi dia selalu nanya ke saya, Ustazah ini kayak mana, Kak ini kayak mana. Iya. Dan itu ya membuat saya sendiri harus tahu jawabnya itu seperti apa. Dan juga itu menambah pengetahuan saya gitu. Iya, saya juga yakin tidak hanya Iba, tapi Ustaz sebagai pendakwah pun juga harus bisa mencari cara, gaya untuk mendakwah yang agar bisa didengar orang banyak itu seperti apa. Benar kan Ustaz ya? Iya. Nanti kita lanjutin lagi Ustaz dan juga Iba. Pemirsa tetap bersama kami, Dialog Jambi Bicara kembali untuk ada sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Bicara dan kita sudah memasuki segmen akhir di closing statement. Mungkin Pak Ustadz terlebih dahulu bisa memberikan petuah-petuahnya mungkin ya untuk generasi muda ataupun juga pemirsa TVRI Jambi untuk bisa lebih memaknai Maulid Nabi di tahun ini. Silakan. Teruntuk kita semua, yang mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang dan terus bertambah. Tentunya karena kalau mau membandingkan antara cinta kita sama cinta Rasulullah itu tidak akan pernah terbanding. Karena Rasulullah di akhir hayatnya pun yang diingatnya bukan anak dan istrinya, bukan dirinya, tapi yang diingatnya adalah kita selaku umatnya. Kemudian ketika Rasulullah dibangkitkan pada hari kiamat pun, yang dia melihat bumi ini sudah rata dengan tanah semuanya, kemudian dipertanya ke Jibril, ini hari apa? Ini hari kiamat. Mana umat-umatku? Yang dicarinya umat-umat kita, yang dicari Rasulullah itu kita. Lah, sekarang momentum Maulid Nabi, nanti ada momentum Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya yang bersangkut paut dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi kita sendiri, kepribadian kita sendiri pun memaknainya memang betul-betul harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa bagaimana caranya setidaknya ada sikap atau sifat Rasulullah yang bisa kita tiru dan kita ikuti. Mungkin dari cara berpakaian, tak sanggup dicari dari cara berpakaian, mungkin dari cara bahasa dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Iba, silakan. Kalau menurut saya sebagai generasi muda saat ini, kita haruslah memaknai Maulid Nabi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu dengan menyiarkan agama melalui kemajuan teknologi. Salah satunya bisa gunakan media sosial. Selain itu, kita juga harus meneladani akhlak Rasulullah
yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Iba, terima kasih Iya, Pak Ustadz Kak. Reza Pahlevi. Semoga kita bisa mengambil makna Amin. maupun juga hikmah dari perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih Iya, semuanya. terima kasih juga. Dan pemirsa, untuk itu demikian saya Vidya Francisca pamit undur diri. Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan Rasulullah dan juga bisa menjadi umat yang berakhlakul karimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.